ini kan public figure ya, orang yang sangat santun berpolitik. Bahkan saya melihat dia punya kreasi-kreasi yang luar biasa ketika dia menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, dan ini orangnya nurut oleh yang dianggap mungkin jadi guru politik, jadi orang tua atau mentor dia. Kalau dia kemarin tidak maju di DKI Jakarta, maju di Jawa Barat periode kedua, mohon maaf, sulit Kang Deddy Mulyadi ngalahin dia. Tapi karena dia orangnya nurut, mau ke Jakarta, sampai di sini berhadapan dengan Pak Pramono dengan Rano, dan akhirnya dia kalah. Lalu kemudian masih ada desakan untuk melakukan gugatan ke MK. Dengan sukarela dia mengatakan tidak usah, dia menerima. Padahal dia dia juga nggak macam-macam, nggak kepingin jadi menteri juga. Jadi kalau yang saya lihat bahwa tiba-tiba digeledah rumahnya, terungkap kasus BJB, Bank Jabar Banten, Jabar dan Banten. Kemudian muncul di media rumah beliau, beberapa mobil, dan ada sebutan uang 70M. Berapa hari kemudian dia klarifikasi uang itu bukan dari rumah saya, tapi orang terbangun image ke sana. Nah, lalu kemudian ini belum clear, masuklah CLM ini. Saya melihat ada bahasa yang datang ke saya bahwa mengatakan, oh ini mungkin RK ini dihabisi karena ini pesaing Pilpres 2029. Saya lihat nggak ada arahnya ke sana. Nggak ada. Kalau dia ingin maju di situ, sejatinya dari awal udah kelihatan itu dia. Ketika dia maju di wakil ketua umum Golkar, dia masuk wakil ketua umum Golkar oleh Pak Erlangga waktu itu. Kemudian nggak kelihatan tuh dia berkampanye serius untuk pemenangan Prabowo Gibran. Dia ikut kampanye, tidak ada melakukan perlawanan apa-apa. Malah yang agak kelihatan melawan itu ya justru calon gubernur Banten, Ratu Atut itu, si Khairin. Nah, dia menurut saya itu udah jatuh ke timpa tangga. Nah, menurut saya petinggi partai, karena dia adalah orang Golkar. Saya nggak tahu jabatan dia sekarang apa setelah Pak Bahlil jadi ketua. Menurut saya ini perlu dibantu Pak Evan. Dan saya kok nggak melihat di dalam trik dia berpolitik, karena saya pernah juga di dunia politik. Figur kayak ini kayaknya nggak ada lah sampai ke mau jadi presiden lah, mau jadi wapres, kayaknya nggak ada. Jadi kasihan, saya jujur ya, kasihan. Belum lagi rumah tangganya yang begitu adem ayem, Ibu Talia ya. Ibu Cinta panggilannya. Namanya Ibu Cinta. Sampai begitu ya. Saya melihat Pak RK ini memang lagi diuji. Hanya saja barangkali nggak ngerti saya di mana perkenalan dia dengan si LM ini. Tapi barangkali ini naas. Karena itu ya kalau sudah Pak RK sudah mengatakan itu bukan anaknya, kemudian sudah ada penyelesaian sejak tahun 2014 kalau saya nggak salah, dia melakukannya, udah laporkan aja secara hukum, nggak usah tunggu-tunggu lagi, orang anak ini memang mancing kok. Nah, saya menduga disuruh supaya 2029 nanti mungkin ya jangan ada niat lagi untuk mau maju di DKI atau mungkin di provinsi lain, karena Pak RK ini barang laku sebenarnya. Oke Bang, kita tahu RK ini sosok yang luar biasa, family man dan segala macam ya Bang. Abang meyakini mungkin nggak iya seorang RK melakukan hal yang laki-laki kalau mau sih Bang ya, tapi iya masa segegabah itu Bang? Mungkin nggak sih Bang? Dan kalaupun iya itu anaknya, mungkin nggak sih tidak mengakui? Abang mengenal sosok RK Bang? Gini. Kita laki-laki tidak munafik ya. Ya, saya juga tidak bisa mengatakan itu perempuan itu pernah berhubungan atau tidak. Tapi yang pasti kalau di dalam pikiran saya,
50-50. Bisa jadi, bisa ya. Tapi seandainya itu pun ada, ya dari segi agama pasti salah karena bukan istrinya. Tapi dari sisi aspek laki-lakian, kalau dia ingin sesuatu, saya kira dia jabat, dia punya kemauan dan punya kemampuan untuk melakukan itu. Mungkin terjadi, bisa saja. Dan kalaupun ada sebutan ini anak dan itu lain sebagainya, sudah ada penyelesaian sebelumnya. Kenapa kok malah dikejar-kejar sekarang? Gitu. Dan itu saya lihat tadi di postingan, banyak 8 bulan terakhir sudah tidak pernah dikirim lagi belanja. Ya kan memang sejak beliau kalah dari calon gubernur, tentu dong dia juga pikirannya terganggu. Ya namanya dia kalah, kenapa gue nggak ke Jawa Barat, ya kira-kira begitu. Nah, tapi waktu itu kan dia berpikir bahwa Jakarta itu dia pasti menang, karena yang dibayangkan waktu itu mungkin kota kosong. Tiba-tiba MK memutus lain, boleh maju, kalahlah dia. Begitu masuk Rano, begitu masuk Pramono, saya udah bilang, oh ini kalah. Karena memang Pak RK itu memang istilahnya itu fashionnya itu di sana, di Jabar, bukan di Jakarta. Kalau lawan kota kosong mungkin menang, tapi kalau enggak berat. Apalagi Rano lagi dikonotasikan dengan Betawi, walaupun dia tidak 100% orang Betawi. Tapi ada representasi dan kegalauan masyarakat tentang politik dinasti pada waktu itu. Salah satu obat yang paling mujarab yang caranya melawan orang yang dianggap bagian dari dinasti itu. Itulah RK dengan pasangannya. Nah, tetapi setelah dia kalah, dia kan nggak melakukan reaksi yang berlebihan. Bahkan sudah, kita nggak usah dulu. Dan dia tenang saja, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba digeledah rumahnya. Habis itu muncul LM. Saya kaget lagi. Ini ada apa sih di balik ini semua? Kalau makanya gini, teman saya di Malaysia begini. Banyak teman saya kan, apalagi dosen-dosen pembimbing saya. Di Indonesia ini orang belum sampai 10 tahun. Pak Prabowo belum sampai 10 tahun memimpin. Orang udah mikir 2029. Udah mikir Pilpres 2029. Bagaimana bos kita mau maju? Saya di Malaysia dengan kakak saya ini. Ya, makin tahun mereka makin maju. Di sana tenang. Ya, tukang parkir nggak ada. Benar nggak? Angkot-angkot nggak begitu, tertib. Ya. Kapan sih kita bisa selesai? Jadi saya kira begini, Pak RK, saran saya maju terus, ambil laporan hukum, tindakan hukum, dan harus bergerak. Kalau diam, maka orang akan berpikir ini benar. Nah, jadi menurut saya Pak RK tidak saja tampil melalui pengacaranya, tapi dia juga perlu tampil untuk menjelaskan semuanya. Karena orang rindu sosok dia ini. Tidak boleh dengan postingan dia berdua dengan istrinya yang memposting dia, enggak. Ini perlu bicara. Ini loh fakta yang sebenarnya. Udah. Kalaupun ada sesuatu, emang kenapa? Kalau memang terjadi sesuatu antara dia dengan LM, kenapa emang? Ya kalau memang itu bukan istrinya, dosa. Kalau memang itu anak dia, ya sudah akui. Ya kalau memang itu tidak anak, ya udah tes DNA. Nah, kalau nggak perintah pengadilan, yang kemauan sendiri, kan harus melalui perintah pengadilan. Nah, tapi kalau mau sama mau kan boleh. Mau kok kedua belah pihak. Tapi kalau satu pihak nggak mau, ya nggak jadi. Mau ada tes. Nah, tapi menurut saya, sepenting apa sih kasus ini sampai heboh begini? Nah, apalagi ada video lagi tadi 4 detik sekian, 4 menit sekian detik. Hah? 8 menit ya? 8 menit sekian detik kata Roy Suryo. Saya lihat tadi ada video sur yang diduga itu LM, betul ya? Iya. Nah, dan dia mengatakan tato di depan, tato di belakang. Nah, saya pikir, wah, dahsyat juga ini gitu. Udah nonton bang? Hah? Udah nonton? Nah, saya baru lihat dari statement dari Roy Suryo, sahabat saya Roy Suryo. Biasa. Nah, Iya, di